ومن ذكري شفاعة السلام ومن ذكري شفاعة السلام على عليكم إمامنا آياك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatihi lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana waghfir lana zunubana amin ya rabbal alamin. Kita puji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, dan tak pernah bosan untuk bersalawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini, maghrib ini, kita sudah berada di tanggal 1 Zulhijjah. Kita bersyukur pada Allah, ini hari yang istimewa karena Rasulullah berkata bahwa tidak ada hari-hari di mana Allah lebih suka orang beribadah melainkan di 10 pertama bulan Zulhijjah. Jadi 10 pertama bulan Zulhijjah itu adalah hari yang istimewa, hari ibadah, dan disunahkan kita memperbanyak puasa, dan juga disunahkan kita untuk berbanyak takbir dan bertahlil, berzikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan orang yang melakukan kebaikan di 10 pertama Zulhijjah ini mendapatkan pahala lebih banyak dari hari-hari lainnya, sebagaimana orang yang melakukan kemaksiatan di 10 hari Zulhijjah pertama ini akan mendapatkan ganjaran dosa yang lebih besar pula daripada hari-hari lainnya. Jadi jangan kesempatan ini jangan sampai tak kita ambil dengan baik. Nah, jadi 10 hari pertama ini adalah hari istimewa. Bahkan Allah bersumpah wa syaf'i wal watr, demi hari genap dan ganjil. Maksudnya 9 Zulhijjah dan 10 Zulhijjah sebagai hari yang terbaik di bulan Zulhijjah ini. Nah, dan hari yang paling terbaiknya adalah tanggal 10, di mana di situ ada ibadah khusus, yaitu kurban. Dari bulan Zulhijjah ini ibadah paling terbaiknya daripada salat Idul Fitri, Idul Adhanya, daripada zikir dan lain-lainnya, yang terbaiknya adalah ihraqud dam. Ihraqud dam itu artinya adalah menumpahkan darah, maksudnya berkurban. Oleh karena itu berkurbanlah, serius kita, korbankan uang kita. Jadi kata minimal, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, minimal hendaklah dalam satu keluarga itu ada yang berkurban. Itu minimal sekali. Minimal dalam satu keluarga itu ada yang berkurban, jangan sampai tidak ada. Jadi kata Allah, la yanalallahu luhumaha wala dima'aha. Kurban ini bukan macam sesajen. Allah tak butuh dagingnya, Allah tak butuh darahnya. Tapi yang Allah lihat adalah siapa di antara kita yang mau mengorbankan hartanya untuk berkurban. Kalau 2.800.000 kita kalikan bagi 2.800.000, tadi saya dengar kurban. Ini menyemangati ya, bukan mengompor-ngompori.
2.800.000 bagi 30. Bagi jangan lebih 30 lah, bagi 12. Bagi 12 bulan cuma 233.000. Kita bagi 30. Berarti kita cuma 7.700 per hari. Dikitnya. Tak sampai 8.000. Rokok bapak berapa satu hari? Sempurna berapa sebungkus? 50 pak? Kalau itu yang isi banyak tuh. Kalau isi 12 ya paling 20-an. Kalau bapak pecandu berat, berarti satu hari pengeluaran rokok bapak itu 50. Berarti bapak seharusnya bisa seekor sapi. Kalau pakai hitung-hitungan ini, hitung-hitung rokok bapak. Rokok itu belum jelas halal haramnya lagi. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Mau kita berjuang untuk mendapatkannya. Kita ngutang-ngutang pun jadi, asalkan bisa merokok. Kita bukan bicara tentang halal haramnya rokok sekarang ini, tapi kita bicara pengorbanan. Kalau rokok itu saja masih diperdebatkan hukumnya antara makruh dan haram, kenapa tidak ibadah kita seperti kurban ini kita perjuangkan seperti kita memperjuangkan rokok itu? Saya tahu bagaimana perjuangan orang merokok itu kalau uangnya habis. Dia cari sana cara sini, puntung rokok pun jadi dipasang sama dia, penting berasap. Nah, gitu ya. Jadi ini contoh aja satu hal yang kita perjuangkan. Dan nanti di akhirat kita susah menjawabnya sama Tuhan nanti. Kenapa bapak tak berkorban tahun 2026 itu? Bapak mau bilang apa? Bapak bilang tak sanggup. Nanti ditanya Tuhan nanti, rokok bapak sanggup? Apa mau bapak jawab? Jadi seharusnya masjid sebesar ini banyak nih korbannya nih. Baru 18. InsyaAllah lah dalam waktu 1 hari 2 hari ini setelah mendengar ceramah saya ini, InsyaAllah banyak yang daftar. Itu pun tidak jadi urusan panitia lah. Artinya panitia ini kan sukarelawan. Ada yang mau berkorban dikerjakan, tak ada yang mau urusan dia sama Tuhannya. Panitia itu adalah wakil bertindak atas nama pekorban. Ingat, pengurus masjid tugasnya tidak ada melaksanakan kurban. Mereka cuma hanya sukarelawan saja. Tugas masjid, pengurus masjid adalah bagaimana masjid ini makmur dan orang sholat di dalamnya nyaman dan lain-lain. Kurban itu bukan fungsi masjid. Oleh karena itu pengurus masjid tidak berfungsi pelaksana kurban. Tapi kalau mereka mau juga, alhamdulillah termudahkan hidup bapak. Aslinya kurban itu dikerjakan masing-masing. Kurban itu aslinya Nabi itu 100 ekor dia berkurban sendiri dia ngerjainnya. Tak sanggup dia diupahnya orang pakai uang kantong dia. Nah cuman di Indonesia secara khusus dikoordinir. Mengapa dikoordinir? Nanti supaya merata pembagiannya, kan itu fungsinya. Tapi pengurus masjid sebenarnya ya mereka pengen nambah pahala aja. Kalau fungsi utama mereka ya bukan untuk melaksanakan kurban, ini tak ada. Karena masjid fungsinya bukan untuk melaksanakan kurban. Dan lebih elok melaksanakan kurban itu bukan di masjid, di tempat lain selain masjid. Karena kurban itu ada darah yang menjadi najis yang perlu hati-hati. Nah, cuman tempat kita lapangan tak ada. Kemudian nanti masyarakat ini kalau tak dikoordinir oleh pengurus masjid banyak curiga-curiganya. Jadi terpaksalah pengurus masjid yang turun tangan. Tapi saran saya pengurus masjid tidak usah pikirkan banyak dikitnya kurban itu, makin dikit makin bagus. Makin dikit kerjaan pengurus. Yang kedua, persoalan terbanyak kurban itu adalah, saya belum masuk ke materi ya, ini cuma mukadimah saja. Persoalan terbanyak dulu adalah dulu orang tak pakai tenaga profesional. Dan ke belakangan pengurus-pengurus masjid udah mantap, pakai orang-orang jasa profesional. Nah jadi pengurus masjid nanti happy-happy aja datang kemari. Jangan pengurus masjid pula numbangin sapi, kasihan. Nah, yang numbangin sapi itu bayarlah tenaga profesional. Di mana duitnya? Tambahkan dari 2.800.000 itu setahu saya paling dikit itu di Pekanbaru. Saya kan kemana-mana ceramah, 2.800.000 itu paling sedikit itu. Ada yang 2.850, ada yang 2.900.000, ada yang 2.950. Ini sampai bumbunya pun harus minta ke jemaah. Seharusnya selesailah di operasional itu. Nah, gitu ya. Tapi baiknya pengurus masjid
Ini dipilihkan harga termurah. Tidak apa-apa lah, alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ini penyemangat supaya kita kurban. Perjuangkan supaya kita bisa berkurban. Karena ibadah itu memang betul. Kapan orang itu dianggap sanggup berkurban? Kapan orang nengoknya? Nengoknya di hari berkurban. Bukan sekarang nengoknya. Cuman ibadah ini memanglah harus direncanakan. Artinya orang kalau tak berencana, dia tak akan cukup modal untuk haji. Dia tak cukup modal untuk membiayai ibadahnya. Jadi dari jauh hari dirancang. Setahun itu kita pengen tiap tahun kurban. Kita tahu nabung tiap bulannya berapa. Biar kelihatan kita serius. Orang yang meniatkan ibadah, kata Rasulullah, tak jadi dia melaksanakannya, dia dapat pahala 1. Dan niat dia mau kurban, rupanya tak cukup duitnya, dapat dia pahala 1, kata Rasulullah. Tapi kalau sanggup dia dilipat gandakan 10 sampai tanpa batas. Tapi kalau tak jadi pun, kata Rasulullah, dapat dia pahala 1. Tapi bagaimana membuktikannya kalau bapak udah niat? Ya adalah tabungannya dikit-dikit gitu. Mau tahu tengah jalan mati bapak kan? Niatnya tahun ini ikut kurban. Rupanya hari raya Idul Fitri mati pula. Bapak dapat pahala kurban juga. Karena di mana membuktikannya bapak itu nabung dia, menunjukkan keseriusan dia kalau memang dia mau kurban tahun ini. Begitu dia. Jadi semua kebaikan itu mesti diniatkan. Dan kalaupun tak jadi diamalkan, maka tetap dapat pahala. Begitu dia. Wallahu a'lam bishawab. Masuk kita pada lanjutan kajian kita. Ada yang diskusi dulu masalah kurban ini? Oh, tak ada berarti dah maklum semua. Kalau ada silakan gitu. Atau bapak tak setuju yang saya bilang tadi. Rokok itu fardu ain misalkan bapak anggap. Kalau kurban itu sunnah, kalau rokok itu fardu ain. Ada pula yang menganggap gitu. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan kajian kita membaca hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab yang Sahih Bukhari yang diringkas oleh Ibnu Abi Jamrah. Masih seputar tentang salat. Bismillahirrahmanirrahim. An Ka'b bin Malik radhiyallahu taala anhu. Satu hadis diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza qadima min safarin, apabila Nabi pulang dari suatu perjalanan, bada'a bil masjidi, maka Nabi memulainya dari masjid. Maksudnya sampai ke kampung itu Nabi tak ke rumah dulu, singgah ke masjid dulu. Fasalla fihi, lalu Nabi solat dulu di masjid itu. Jadi begini, dulu kalau tak salah saya pernah bahas solat sunnah safar. Ada solat sunnah safar bagi orang yang akan meninggalkan rumahnya untuk melakukan perjalanan, misal pulang kampung, dinas. Disunnahkan dia solat sunnah safar sebelum berangkat 2 rakaat. Tetapi yang dibahas dalam hadis ini adalah pulangnya. Pulang daripada suatu safar juga ada adabnya. Apa adabnya? Supaya dia terkesan lebih cinta berada di masjid daripada rumahnya sendiri, maka orang ini disunnahkan sampai ke kampungnya dia singgah dulu ke masjid. Itu sunnahnya. Ya tak mesti tepi rumahnya betul, asalkan dia sampai kampung. Misalnya bapak orang Bukit Barisan, Sudirman pun bapak singgah pun tak ada masalah juga gitu. Yang penting bapak udah sampai ke kampung bapak. Ngapain? Disunnahkan solat apa saja. Kalau kebetulan zuhur, sembahyang zuhur. Kalau kebetulan bapak tidak mau sembahyang apa-apa, solat sudah selesai segala macam, ya tidak ada mau solat, gak apa-apa. Berwudu, masuk ke masjid, solat sunnah mutlak 2 rakaat, baru pulang ke rumah. Itu sunnahnya. Nah ini sunnah, hukumnya tak dikerjakan tak sampai berdosa. Ini kan menunjukkan bahwa masjid ini adalah
mesti menjadi tempat yang paling disukai oleh orang Islam. Sebagaimana dalam hadis Nabi mengatakan tempat yang paling disukai Allah adalah masjid. Maka orang Islam pun harus menjadikan masjid tempat paling dia sukai. Maka dulu sering saya kampanyekan, pastikan masjid itu kalau bisa lebih nyaman daripada rumah kita, supaya kita nyaman berada dalamnya. Jadi ini memang tak wajib, ini adab saja. Adabnya adalah upayakan rumah kita tidak lebih cantik dari masjid di kampung itu. Kalau pengen rumah kita lebih cantik daripada masjid di kampung itu, kita percantik masjidnya. Bukan berarti tidak boleh gitu. Ini nyumbang ke masjid tidak pernah, utang masjid tak ada bayar, rumah dia bangun terus. Itu susah kita. Itu adab namanya. Itu bukan masalah halal haram ya, tapi ini masalah apa yang lebih kita dahulukan daripada rumah kita. Maka kalau kita suka di rumah kita duduk di karpet yang tebal, maka masjid tebalkan karpetnya. Kalau kita pengen rumah kita ber-AC, AC kan masjid. Kalau ini kan sudah selesai lah gitu ya. Ini ceritanya masjid lain ini. Nah, apalagi yang membuat Bapak nyaman? Kalau kita lihat, Nabi itu menyuruh, selain membangun, Nabi nyuruh dua. Satu, bersihkan, dua, wangikan. Saya tengok masjid-masjid Pekanbaru fokusnya yang satu aja, bersihkan. Kadang sebagian masjid lupa mewangikan. Di hadis itu Nabi nyuruh dua, bersihkan, wangikan. Ya kok bapak-bapak yang banyak duitnya, kalau masjid ini tak ada pewanginya, bapak aja yang masang. Izin sama pengurus masjid, parfum ruangan masjid ini itu semua dari saya, supaya semua orang sholat di sini nyaman. Parfum bapak masih berjalan, maka dapat pahala bapak jariah dia sampai parfum itu habis. Habis parfum itu bapak beli lagi. Nah, karena sedekah jariah itu selagi masih ada barangnya, masih bertahan dia. Jangan nunggu pengurus terus yang nyari, jangan-jangan ada kewalahan pengurusnya. Kita lah, di rumah kita pakai parfum, mobil kita pakai parfum. Di masjid pengen cepat keluar kita, kenapa? Tak ada pengharumnya. Nah, apalagi yang sholat di masjid ni, ada yang mulutnya bau lah, segala macam. Ada yang bau bajunya bau keringat lah. Nabi menyuruh dua, bangun masjid dan ingat, bersihkan lalu kemudian wangikan. Nah, maka Nabi hormat betul dengan orang-orang yang suka membersihkan masjid. Di zaman Nabi yang membersihkan masjid itu malah ibu-ibu. Di Pekanbaru ini hampir tak nampak ibu-ibu ikut membersihkan masjid. Jadi di zaman Nabi itu ada ibu-ibu membersihkan masjid. Suatu hari ibu ini berkulit hitam. Jadi Nabi sholat subuh tapi tak jumpa sama ibu ini. Ditanya Nabi, mana ibu yang biasa bersih masjid ini? Kata orang tu, tadi malam meninggal ya Rasulullah. Naik tensi Nabi, kenapa tak kalian kasih tahu saya? Ya orang mungkin takut ganggu dan segala macam. Akhirnya apa kata Nabi, sekarang juga tunjukkan kuburannya sama saya. Maka Nabi pergilah ke kuburan ibu ini bersama para sahabat. Berdiri Nabi di samping kuburan itu, Nabi sholatkan jenazah ibu itu dalam kuburan. Inilah bentuk penghormatan Nabi kepada orang yang bersih-bersih masjid. Jadi jangan sampai gorim di sini yang masuk surga, awak tak masuk surga nanti. Memang betul udah ada petugas kebersihannya. Ikhlas-ikhlas juga lah walaupun bergaji kan. Ya, supaya membersihkan masjid ini jadi sebab dia masuk surga gitu. Tapi udah bergaji dia Pak Ustadz, mana ikhlas lagi? Nah, gaji itu tidak menentukan ikhlas atau tidak ikhlas. Ya, orang bergaji 3 juta bersihkan masjid ini tetap ikhlas. Gaji juga, ikhlas juga. Jadi dia yang paling cepat masuk surga nanti yang bersihkan masjid ini. Nah, maka kok bisa sekali awak ikut juga lah, datang ke masjid, bersihkan masjid. Kata Nabi, satu sampah yang kita keluarkan dari masjid, kata Nabi nanti di surga bidadari lah apanya, imbalannya. Tak semangat bapak dengar bidadari. Nah, jadi iming-imingnya dikasih yang paling disukai, yaitu bidadari. Nah, gitu. Satu sampah bapak keluarkan dari masjid ini. Apalagi gorim yang tinggal di sini yang bersihkan masjid ini bukan satu sampah lagi, tiap hari dia membersihkan. Tapi harus ikhlas. Kalau tak ikhlas ya.
Nanti tak dapat apa-apa, dapat capek aja. Baik, itu tentang memuliakan masjid yang merupakan tempat sholat, sehingga orang kalau berangkat dari rumahnya dia sholat sunnah safar, tapi pulangnya dia juga sholat sunnah, baik sholat sunnah atau apapun, atau sholat wajib sekalipun, dia singgah ke masjid dulu sholat. Kalau tidak ada sholat zuhur ataupun tidak asar segala macam, dia sholat sunnah 2 rakaat, baru dia pulang ke rumahnya. Jangan bapak-bapak aja, ibu-ibunya juga, anak-anaknya juga, semuanya diajak singgah. Yuk semua singgah ke masjid kita dulu, sholat sunnah kita, habis itu baru kita pulang ke rumah. Biar terkesan bahwa masjid adalah tempat yang paling kita sukai daripada rumah kita sendiri. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita matinya di masjid kan. Sering kita lihat ada orang video-video yang viral, orang mati di masjid. Gimana caranya? Ada yang menafsirkan satu ungkapan, ada yang mengatakan ini hadis, almar'u mata ala ma asya'alih. Orang itu mati berdasarkan kebiasaan hidupnya. Orang itu mati berdasarkan kebiasaan hidupnya. Ada orang yang biasa buat maksiat, maka matinya pun tak jauh dari kemaksiatannya. Terbunuh orang dia, mati di atas perut pelacur kah dia, banyak. Atau kalau orang biasa berbuat baik, berbuat kebaikan, beramal, maka cerita matinya pun tidak jauh-jauh dari amalnya. Cuma mana bapak itu matinya? Ya bapak itu mati baru pulang dari masjid, kata orang kan. Ada cerita masjid di situ. Ada juga yang bilang bapak itu mau berangkat ke masjid, matinya. Ada cerita masjid di kematian bapak itu, kronologi kematiannya. Syukur-syukur mati dalam masjid. Kan begitu. Ada khotib mati saat khutbah, ya karena dia mau khotib, memang dia khotib, maka ada kesempatan dia mati saat berkhutbah. Ada jemaah orang Bukit Barisan cerita, kenapa ibu ustadznya, bapak saya sebelum mati gini-gini kata dia. Saya tanya, apa kerja bapak itu dulu? Baru teringat dia, bapak saya dulu tukang plaster bangunan ustadz kata dia. Dia sebelum memplaster itu memang dia menyiram air. Oh mungkin itulah tuh pak. Tapi kan ini tak ada masalah. Yang jadi masalah ada orang mati gini-gini dia, ngocok kartu dia. Kan tak enak. Jadi cerita buruk untuk orang tentang dia nanti. Dia mati. Ya, takut awak pas mati, sebelum mati gini-gini kita. Rupanya terlalu banyak yang dihentakkannya di meja itu. Makanya sering gini ya, tasbih. Supaya pas mati, mau mati pun tangan begini-begini. Ini memang tidak menentukan orang masuk surga atau masuk neraka. Ini ciri-ciri aja apa yang menjadi kebiasaan dia ketika dia hidup. Jadi cemana nanti ciri-cirinya? Tengok kronologi kematiannya. Jangan-jangan tidak jauh beda dari, tak jauh dari cerita kebaikannya. Apa cerita bapak itu mati? Itulah dia berwudu, terjatuh di kamar mandi, itu pleset, pecah palanya. Berarti ceritanya kan dia berwudu. Berarti cerita kematiannya adalah cerita yang baik gitu. Nah, kita pengennya mengukir cerita itu. Jadi orang bertanya, gimana caranya? Ya caranya gampang aja. Kalau banyak kebaikan yang kita lakukan dalam sehari, yang kita rutinkan, maka kan cerita mati kita kan tidak jauh dari itu. Nah, gitu. Jadi banyak kita buat kebiasaan baik, maka mati kita pun nanti tak jauh-jauh daripada kebaikan kita. Sebaliknya, kalau kita makin banyak berbuat kemaksiatan, maka cerita mati kita pun tak jauh-jauh dari kemaksiatan kita. Wallahu a'lam. Mati kenapa? Mati dalam keadaan tengget, mabuk, kan tak enak dengarnya. Ada yang diskusi? Tidak ada, kita lanjutkan. Kalau ada silakan. Kita lanjut ke hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, berikutnya hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al malaikatu tusalli ala ahadikum, malaikat itu berselawat untuk kalian. Jadi malaikat berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu. Jadi Allah berselawat
malaikat berselawat, orang beriman pun berselawat, tapi artinya beda-beda. Kalau Allah berselawat, contoh kata Rasulullah, Allah, malaikat, bahkan binatang dalam lubang, ikan dalam laut itu bersolawat untuk guru yang mengajarkan kebaikan. Apa arti Allah berselawat? Kalau Allah bersolawat, maknanya adalah Allah mencucurkan rahmatnya. Kalau malaikat berselawat, maknanya adalah malaikat mintakan ampunkan dosa kita sama Allah. Malaikat yang berdoa, ya Allah ampunkan dosa orang ini. Itu arti selawatnya malaikat. Kalau kita berselawat, kan kita juga berselawat kepada Nabi. Selawat kita memohon kepada Allah, cucurkanlah rahmatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 selawat maknanya beda. Allah berselawat, cucurkanlah rahmatmu ya Allah kepada orang itu. Kalau malaikat berselawat, artinya malaikat minta tolong, minta berdoa kepada Allah supaya Allah maafkan dosanya. Kalau kita berselawat, kita juga memohon kepada Allah agar Allah mencucurkan rahmatnya untuk orang itu. Nah, jadi 3-tiganya berselawat. Jadi kata Rasulullah, malaikat itu berselawat ala ahadikum madama fi musallahu, selama orang yang sholat itu belum beranjak dari tempat sholatnya. Jadi di masjid ini nanti ada, saya punya kitab tentang malaikat, hadis-hadis tentang malaikat. Jadi ternyata di masjid itu ada malaikat-malaikat disebut dengan autat. Sebenarnya autat ini autat tiang-tiang ini. Ini tiang-tiang ini namanya autat bahasa Arabnya. Tapi diistilahkan oleh Nabi, ada juga malaikat itu macam autat, saking banyaknya. Jadi malaikat ini bisa jadi lebih banyak dari kita di masjid ini. Nah, saking banyaknya dia dianggap semacam autat tiang-tiang gitu. Jadi kata Nabi, inilah yang menjadi sahabat orang yang rajin ke masjid. Sahabat yang tak terlihat. Jadi bapak yang sering ke masjid, di masjid ini ada sahabat kita yang tak terlihat oleh kita. Fungsinya untuk kita apa kan gitu? Fungsinya untuk kita, kalau kita sakit dijenguknya. Kalau kita punya urusan agak berat sampai sulit ke masjid, ditolongnya. Nah, itu dia. Tapi bukan malaikat maut ya, takut pula bapak nanti. Ini malaikat membawa rahmat lah untuk kita gitu. Nah, artinya apa? Di masjid itu disiapkan oleh Allah sahabat yang tak terlihat untuk orang-orang yang rajin ke masjid, yang nanti kalau dia sakit berkunjunglah malaikat itu. Kalau dia punya urusan agak berat, sulit dia menyelesaikannya mungkin ya. Kan kita ini dalam hidup kita pasti ada masalah gitu. Jangan heran kalau ternyata kok mudah aja selesainya gitu. Itu ada yang menyelesaikan yang tak terlihat oleh kita. Bantuan dari malaikat ya tentu saja dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa izin Allah. Jadi kata Rasulullah, selagi bapak ini belum beranjak dari tempat sholatnya, bisa dari masjid ataupun di rumah pun, kalau ibu-ibu sholat dari sejadahnya, diistilahkan dengan musollah. Musollah itu kalau bahasa kitanya bukan kayak kita. Bahasa Arab musollah itu bukan seperti kita masjid, tapi semi-semi masjid yang biasa kita sebut musollah. Tapi kalau musollah itu maksudnya adalah sejadah, alas tempat kita sholat. Jadi di rumah kita itu kita ada musollah, tempat yang udah kita khususkan untuk sholat. Itu bagus, sunnah hukumnya di rumah kita ada tempat khusus untuk ibadah. Supaya kita ibadah jangan sembarang tempat di rumah. Kalau kita beribadah sembarang tempat di rumah, dikhawatirkan khusyuk kita hilang. Kita lagi sholat, anak lagi lari, kita lagi sholat, bini lagi nonton TV, kan tak hilang khusyuk kita. Jadi kita di rumah ini, kalau agak besar rumah kita, ada sudut yang sudah kita tentukan sebagai tempat ibadah kita, dan kita pilih tempat yang paling khusyuk kita untuk. Karena bagaimanapun secara hukum sholat di rumah, sholat sunnah itu lebih afdal daripada di masjid. Sholat sunnah di rumah secara keafdalan itu jauh lebih afdal di rumah sholat sunnah daripada di masjid. Yang di masjid ini yang paling afdal dilaksanakan dari rumah adalah sholat fardunya, maghribnya, isya'nya. Tapi kalau beliau ba'diyahnya lebih afdal di rumah lagi. Tahajudnya, witirnya, duhanya. Kecuali kita memang pengen berjamaah seperti tarawih kan.
Di rumah kita sulit bertarawih misalkan berjamaah, ya kita ke masjid. Ada lebih afdal lagi karena kita melaksanakannya berjamaah. Tapi qobliyah, ba'diyah, duha yang itu kita lebih afdal kerjakan di rumah. Tapi ya itu kalau memungkinkan. Kalau rumah bapak jauh sampai ke Selinggalang sana, jangan bapak sholat sunnah qobliyah di rumah. Kenapa? Karena mendapatkan takbiratul ihram pertama bersama imam itu ada pula keutamaannya. Lebih utama untuk dikejar takbiratul ihram bersama imam. Jadi jangan lupa, jangan biasakan kita masbuk. Masbuk itu menentukan pahala. Makin lama masbuknya, makin sedikit pahala berjamaahnya. Makin ke depan duduknya, sapnya, makin banyak pahalanya. Sampai-sampai kata Nabi, kau tahu kalian pahala di depan undian kalian. Siapa yang keluar namanya kocok arisan, dia yang di depan. Sampai begitunya gitu. Jadi kalau bapak qobliyah di rumah bapak tepi-tepi masjid ini, ya kan enak. Azan orang, selesai azan, sholat sunnah qobliyah dulu, baru jalan ke masjid gitu ya. Tapi kalau rumah bapak jauh, jangan korbankan qobliyah ba'diyahnya, laksanakan aja di masjid. Intinya maksud saya tadi apa? Di rumah pun kita harus ciptakan tempat sholat. Di rumah kita, yang tempat itu yang menurut kita paling khusyuk, di sini saya sholat. Yang kira-kira anak saya tak ganggu, bini saya tak ganggu, suara TV tak kedengaran. Jadi sehingga apa? Kita bisa lebih fokus. Disebut dengan musola. Disebut dengan musola. Jadi kata Rasulullah, malaikat itu selagi kita berada di atas musola kita, ini dalil bahwa kita ini upayakan agak seringlah mengupayakan sering-sering temenung di atas sejadah bermunajat. Duduklah, jangan cepat-cepat cus gitu. Kalaupun bapak sholat berjamaah yang suka pindah-pindah ke belakang, itu minimal Allahumma anta salamnya selesai baru pindah ke belakang. Karena ada jemaah ini mungkin dia kesempitan di depan kan. Setelah Assalamualaikum warahmatullah, dia langsung mundur ke belakang. Itu upayakan selesai dulu Allahumma anta salam. Karena Nabi kata sahabat tak akan beranjak dari tempat duduknya sebelum dia membaca Allahumma anta salam wa minkas salam dan seterusnya. Baru kalau bapak mempindah ke belakang terserahlah gitu. Terkhusus maghrib dan subuh. Karena ada hadis khusus Nabi menjelaskan siapa yang sholat subuh berjamaah, lalu kemudian dia berzikir, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebanyak 10 kali, ditambah dengan Allahumma ajirni minan nar 7 kali, lalu baru kakinya beranjak. Jadi selama dia sebelum baca itu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kakinya biarkan begitu dulu sampai selesai Allahumma anta salam, tapi la ilaha illallah wahdahu la syarikalahnya dibaca 10 kali. Lalu kemudian Allahumma ajirni minan nar dibaca 7 kali. Kata Nabi, orang ini dapat pahala khusus seperti memerdekakan budak, dosa-dosanya terampuni, kebaikan-kebaikannya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu subuh dan subuh dan maghrib. Nah, salat lain pun upayakan Allahumma antas salam baru bergerak dari tempat. Nah, kalau kami dulu diajarkan guru kami, kaki pun tidak bergerak sebelum Allahumma antas salam, baru kaki dilipat. Nah, madama fi musallahu, orang itu senantiasa mendapatkan selawat dari malaikat, artinya malaikat terus berdoa, ampunkan dosa dia ya Allah, ampunkan dosa dia ya Allah. Kadang doa malaikat ini kabul daripada kita. Kenapa? Malaikat itu tak ada durhakanya sama Allah sedikit pun. Malaikat itu makhluk yang maksum, tak pernah durhaka sama Allah karena mereka tidak dititipkan nafsu sedikit pun. Jenis kelamin malaikat itu tak ada. Dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak menjabat segala macam sehingga nafsunya tak ada. Dia makhluk yang maksum, terhindar daripada durhaka kepada Allah sehingga doanya lebih kabul. Nah, gitu. Jadi upayakan malaikat ini doakan kita. Apa amalan lain supaya malaikat mendoakan kita? Banyak. Di antaranya kata Rasulullah, orang yang suka mendoakan orang lain tapi bizahril ghaib, tanpa sepengetahuan orang itu, maka malaikat akan berdoa untuk dia. Ini penting ini.
Jadi kita tengok ada orang tengkak-tengkak kakinya, semuratnya naik. Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, cepatlah sembuh asam urat ni ya Allah. Tanpa sepengetahuan dia. Maka kata Rasulullah, malaikat pula yang berdoa untuk kebaikan dia. Doa kita sama orang tu belum tentu dikabulkan. Tapi kalau doa malaikat sama kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Doa kita bisa jadi tak dikabulkan karena ada beberapa hal yang membuat doa terhalang kabul. Di antaranya mungkin makanan kita masih ada haram, baju kita masih ada yang haram, gitu. Nah, madama fi musallahu, selama orang itu masih berada di tempat solatnya, shalla fihi ma lam yuhdis, tapi dengan catatan lain dia belum berhadas, belum batal wuduknya. Nah, kalau berarti selagi dia belum batal wuduknya, dia nyantai dulu, berzikir, berdoa, dengar pengajian, baca Quran. Apa doa malaikat? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Dua doa malaikat untuk dia. Ampunkan dosa dia ya Allah, cucurkan rahmat kasih sayangmu untuk dia ya Allah. Jadi hidup kita dianugerahi oleh Allah dengan kasih sayang. Masalah-masalah kita terselesaikan. Kenapa? Karena kita rajin. Kayak bapak ni lah maghrib nunggu isya. Kalau tak ada kerjaan di rumah, ya cucu-cucu dah besar-besar gitu. Bini pun ada di belakang. Perut dah kenyang gitu misalkan. Ya udah, duduk kita maghrib sampai isya. Ada pengajian, dengar pengajian. Tak ada pengajian, baca Quran, berzikir. Minimal satu hari pilihlah. Kalau subuh sampai syuruk bagus juga. Tapi kadang orang kan harus cepat-cepat berangkat kerja. Mungkin dipilihnya waktu lain. Banyak. Tak mesti lama. Kalaupun dia cuma mampunya 5 menit, 10 menit, setengah jam. Biasakan kita senang, nyaman duduk di atas tempat kita sholat. Duduk kita. Bermunajat. Munajat itu ya terserah kita lah. Mau zikir, mau doa, mau baca Quran. Atau sekedar munajat. Munajat itu cuma bengong aja kita. Ceritain pemasalah kita sama Tuhan. Banyak kali masalah nih, gitu. Jadi kita memohon kepada Allah tapi narasinya narasi curhat gitu. Duduk sejadah, menung kita. Apalah tak selesai masalah nih ya Allah. Apa salahku ya Allah? Itu aja ada banyak pahalanya. Itu namanya bermunajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu tadi saya katakan bahwa upayakan tempat sholat kita itu nyaman. Sejadah rumah kita itu kalau udah sakit kepala kita sujud di situ, ganti yang baru. Jangan dipaksakan juga gitu. Supaya nyaman kita di situ. Ini masjid nih kalau udah agak kering rasa jidat kita, ya udah ganti sejadah baru. Gimana caranya supaya kita nyaman gitu. Kalau bapak nih butuh kopi supaya nyaman, dia buatkan kopi di situ. Biar nyaman gitu. Yang penting kita berada di masjid ini menjadi tempat yang paling kita sukai. Nah, gitu. Supaya apa ya? Banyak kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ada diskusi? Kalau tidak ada diskusi, kita satu lagi. An Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas. Kalau ada orang solat menghadap sesuatu dan dia ada pakai sutrah. Sutrah itu kita pakai sutrah supaya orang tahu bahwa itu areal solat kita. Biasanya di masjid-masjid lain ada semacam kayu dibuat gitu, sutrah. Sutrah itu diperlukan supaya orang tahu ini areal solat kita, sekitar 3 hasta, 1, 2, 3. Rata-rata begitu. Kalau kita sujud dari ujung kaki kita sampai ujung kepala kita, rata-rata rasanya 3 hasta itu udah cukup. Jadi sutra itu ketika kita berdiri, depan kita seperti sejadah inilah, ya sekitar 145, sekitar 160 paling panjang ke depannya gitu. Nah ini sutra diperlukan. Apalagi tempat kita ini banyak orang milih sholat di belakang bukan di depan. Seharusnya kalau orang paham, tak perlu bapak buat kayu-kayu yang biasa itu, tak perlu lagi. Kalau orang sholat di depan, maka tak ada masalah sama dia. Ini masalahnya, ada saya sholat Jumat, bapak tuh sholat tahiyatul masjid di depan pintu tuh dia. Awak melihat lewat, kalau kita lewat kan haram hukumnya. Orang sholat, areal sholatnya ini kita tak boleh di situ melintas. Kita harus melewatkannya gitu. Di luar batas itu. Di luar batas areal sholat dia tadi.
Maka kata Rasulullah, kalau ada orang lewat, maka upayakan ditahan. Kalau dia maksa, bunuh dia, kata Rasulullah. Maksud bunuh itu kata ulama menafsirkannya, tahan agak kuat supaya dia jangan lewat. Kalau kuat pula dia, ya biarkan aja dia lewat, berurusan dia sama Tuhannya lagi. Ada pula orang, mungkin baru belajar juga ini, anak-anak dihalangnya, terpelanting anak-anak itu. Saya bilang ini cemana cara ini? Dia mungkin baru belajar pula, semangat pula bapak itu. Ya anak-anak ketek-ketek yang umur 3 tahun ke masjid dibawa ayahnya, dibawa atuknya gitu. Lari. Datang bapak ini, kata dia. Kepelanting anak tuh. Nah, berarti kita tak menunjukkan, tak dapat apa-apa kita dalam sholat itu, nak ngerti kita. Tahan. Maksa dia, kita paksa agak kuat supaya dia paham itu tak boleh. Kalau paksa juga dia lewat, ya udah biarkan aja dia lewat. Perbuatannya itu ya dia dosa, tapi kan belum tentu dia berdosa. Jangan dia tidak tahu apa-apa. Dia baru ma'alap kemarin, cuma mau kasih dia dosa. Gitu. Oleh karena itu, tapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah penyakit orang kita. Kadang sholat ini tak ngerti dia bahwa upayakan kalau sholat itu depan itu dipenuhi dulu. Karena Jumatan itu saya lihat jamaah ini baru datang langsung milih paling belakang dia. Janganlah, berarti tidak paham dia gitu. Ada pula jamaah ini kalau sholat Jumat carinya belakang tiang. Saya tahu saya maksud dia, supaya yang tidur nampak sama khotib gitu. Karena ngantuk itu biasanya gitu. Nah, upayakan langsung pilih depan. Karena orang pun bisa jadi sutra. Orang yang ada depan kita itu pun bisa jadi sutra kita. Begitu deh. Jadi dianjurkan kalau kita sholat di belakang, ada barang apa saja, air kah. Bahkan Nabi SAW itu pernah menggaris, digaris oleh Nabi, supaya orang tahu areal sholatnya. Jadi ini ada juga dalilnya nih. Nabi pernah menggaris. Jadi minimal kalaupun tidak ada, kita tahulah kita inilah arealnya, kan dari kita buatkan garisnya gitu. Kita patuh dengan itu. Kalau ada orang sholat, kita agak melingkar sedikit supaya jangan kita lewat di areal dia sholat itu. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang kita baca hari ini, mudah-mudahan mendatangkan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Ustadz yang telah menyampaikan tausiah kepada kita semua. Semoga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.